membalik fakta, salahnya kamu mau. Ini adalah bahasa yang sering terdengar ketika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Apalagi ketika orang yang merayu Anda, maaf untuk para istri, ya, maaf untuk para wanita, apalagi ketika yang merayu Anda ini adalah pria bersuami. Ini sangat berbahaya, ya. Jadi apapun itu, Anda sudah memahami tentunya kelemahan-kelemahan para wanita, ya. Ini untuk para laki-laki mohon hanya untuk sekedar tahu saja. Dan untuk para wanita mohon untuk lebih berhati-hati, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama Anda tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar permasalahan rumah tangga, percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 5 titik kelemahan wanita. Nah, namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silakan Anda subscribe, like dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan update dan juga info-info terbaru bersama Kang Kumis tentunya. Nah, di sini adalah ada beberapa titik atau Kang Kumis ingin jelaskan mengenai 5 titik kelemahan seorang wanita. Artinya, titik kelemahan ini adalah hal-hal yang memang memudahkan seorang wanita dirayu oleh pria. Nah, ketika titik ini memang 5 titik ini adalah 5 titik yang dimiliki oleh wanita. Nah, yang pertama adalah wanita biasanya memiliki kepercayaan diri cenderung hanya dengan fisik, ya, karena menganggap bahwa pria ini memang mengutamakan penampilan fisik untuk menciptakan ketertarikan, ya. Padahal tidak semua pria seperti itu, ya, karena plus minusnya sifat atau perilaku seseorang ini dapat mengubah prinsip. Artinya banyak, ya, mungkin si wanita ini berwajah pas-pasan kemudian mendapatkan seorang pria yang tampan atau ganteng. Ini tentunya bagi si pria memiliki alasan sendiri, tidak melulu hanya dengan fisik. Mungkin karena perilaku, ya, karena kesetiaan, karena kecintaannya terhadap suami atau terhadap pria. Ini juga menjadi sudut pandang tersendiri bagi khususnya kaum pria. Jadi artinya prosentase memang banyak, ya, seorang pria yang menilai wanita hanya dari sisi fisik, dan ini menjadi tolak ukur bagi si wanita. Artinya wanita memang lebih banyak berdandan ketika memang menyukai seseorang karena menganggap dengan fisiklah ia bisa menguasai pria. Ini sebetulnya pendapat ini tidak selalu benar dan juga tidak selalu salah, ya. Karena terbukti tidak semua pria menilai wanita dari fisiknya, ya. Karena jujur penampilan bisa berubah-ubah, tapi kalau perilaku insya Allah kuat, ya. Inilah yang membedakan bahwa tidak semua pria menilai wanita hanya dari sisi fisiknya saja. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wanita ini memiliki sifat atau hal yang bersifat emosional secara mendadak setiap mengambil keputusan, ya, karena keputusan yang diambil dengan tanpa pertimbangan panjang mudah menciptakan hal-hal yang berujung kurang baik terhadap dirinya. Artinya kita harus berpikir panjang, ya, seperti layaknya hal-hal yang memang harus dipikirkan lebih dahulu. Tapi ketika wanita biasanya tidak berpikir panjang jauh ke depan. Yang penting apa yang ada saat itu, itulah yang dia anggap akan terjadi selamanya. Padahal tidak seperti itu. Karena juga banyak pria yang memanfaatkan kelemahan-kelemahan wanita untuk kepentingan-kepentingan tertentu, ya. Kemudian yang ketiga, seorang wanita biasanya lebih mudah untuk memaafkan kesalahan si pria, ya. Hal ini karena tentunya wanita punya harapan setelah dimaafkan ini menjadi lebih baik, ya. Bisa iya, bisa tidak. Di sini ada 2 kemungkinan. Ketika si pria ini melakukan sebuah kesalahan atau si suami melakukan kesalahan, kemudian istri memaafkan, dan memang si suami ini karena betul-betul sebuah kekhilafan, maka tidak menutup kemungkinan itu akan menjadi lebih baik, ya, kehidupan rumah tangganya.
Tapi sebaliknya ketika si suami ini hanya ingin memanfaatkan istri, maka ketika istri memaafkan, ada kemungkinan dia pun berpikir bahwa toh istri saya memaafkan apa yang saya lakukan, maka dengan ini saya bisa melakukan lagi dong. Ada yang seperti itu. Tapi tidak semua. Ini tergantung bagaimana pola pikir dan niat serta keteguhan hati kita dalam menciptakan keluarga atau hubungan rumah tangga yang jauh lebih baik. Ini. Kemudian yang keempat, biasanya seorang wanita berharap bahwa laki-laki atau pria ini adalah selalu tampil romantis, hadir di tengah kehidupan rumah tangganya. Namun tidak semua laki-laki mencapai ekspektasi yang diinginkan oleh pasangan. Artinya si istri berharap kalau bisa mendapatkan suami atau pria yang romantis, namun ternyata gagal, ya. Nah, ini juga bisa menjadi sebuah kelemahan bagi seorang wanita. Akhirnya mudah dirayu oleh pria lain karena dengan harapan mungkin bisa mendapatkan pria yang betul-betul romantis yang selama ini ya idam-idamkan. Ini. Kemudian yang terakhir, ini adalah mungkin tidak semua wanita, tapi memang hampir ya 80% wanita ketika sudah kenal baik, sudah akrab, sudah yakin dengan apa yang diucapkan oleh seorang pria, artinya mungkin termakan rayuan. Ini seorang wanita biasanya akan lebih mudah menyerahkan segalanya. Artinya hal-hal yang seharusnya ia jaga pun akhirnya diserahkan. Nah, memang kebanyakan pria menganggap bahwa itu adalah sebuah bukti rasa cinta yang tulus, padahal itu adalah salah. Ya, ini adalah merupakan hal-hal atau tipu daya setan yang sering dilakukan ketika sudah melakukan atau ketika wanita sudah menyerahkan segalanya. Artinya hal yang terpenting yang harus dipertahankan seorang wanita sudah gugur. Ini biasanya si pria mulai timbullah kebosanan, jenuhlah, banyak alasan. Karena ketika apa yang sudah menjadi target setan ini terkabul, maka setan tidak lagi menggodanya. Dia akan membiarkan. Dan si wanita ini sudah terlihat biasa-biasa saja, sudah tidak ada kelebihan. Nah ini. Nah, ketika sudah seperti itu, maka ini khusus bagi para wanita, berhati-hatilah dalam bergaul. Jangan mudah termakan oleh rayuan, apapun alasannya, apapun bentuknya. Karena ketika seorang wanita sudah dirayu dengan kata apapun yang terjadi, saya cinta kamu, saya bertanggung jawab atas apa yang sudah kita lakukan. Itu kan di awal. Kemudian di akhir, dia bisa membalik fakta, salahnya kamu mau. Ini adalah bahasa yang sering terdengar ketika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Apalagi ketika orang yang merayu Anda, maaf untuk para istri, ya, maaf untuk para wanita, apalagi ketika yang merayu Anda ini adalah pria bersuami. Ini sangat berbahaya, ya. Jadi apapun itu, Anda sudah memahami tentunya kelemahan-kelemahan para wanita, ya. Ini untuk para laki-laki mohon hanya untuk sekedar tahu saja. Dan untuk para wanita mohon untuk lebih berhati-hati, ya. Ini. Nah, sahabat Kang Kumis, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.